Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, malam ini kita akan memulai ibadah secara daring dari rumah masing-masing. Ibadah malam ini bernuansa Pelkat PKP. Kiranya melalui ibadah malam ini menjadi suatu ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan yang senantiasa memelihara hidup kita dan membawa berkat bagi kehidupan keluarga kita di hari lepas hari. Ungkapan situasi. Hidup yang kita jalani adalah anugerah dari Allah. Allah menciptakan kita dengan penuh kasih dan cinta. Umat diajak untuk mensyukurinya melalui tindakan-tindakan yang baik. Jangan sampai hati, mulut, dan pikiran kita dikuasai oleh iblis yang membuat kita jauh dari kehendaknya. Ibadah keluarga nuansa Pelkat PKP mengajak kita untuk dapat mengalahkan diri sendiri dengan menjaga hati dan pikiran kepada hal-hal yang positif dan saling menguatkan satu dengan yang lain dan tetap berpengharapan kepada Tuhan saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri untuk memulai ibadah dengan memuji nama Tuhan untuk kemuliaannya. Gita Bakti 12 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu yang agung telah memerdekakan kami sebagai orang berdosa menjadi manusia yang telah diselamatkan. Kami tak henti bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami, terutama sepanjang hari ini. Tuhan boleh memperkenankan kami beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, hingga kami selalu menyaksikan kebenaran-Mu melalui perkataan dan tindakan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, kita masuk di dalam pujian berbalasan. Marilah kita membaca pujian berbalasan yang diambil dari Alkitab, Mazmur 96 ayat yang kedua sampai yang keenam. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya akan membaca tulisan yang tercetak keluar. Bapak, Ibu, saudara-saudari akan membaca tulisan yang tercetak ke dalam. Mazmur 96 ayat 2 sampai 6. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 57 bait yang pertama. Tidak
Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita sekarang masuk pada bagian pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih di malam hari yang penuh dengan kebahagiaan dan berkat Tuhan. Dalam ibadah keluarga ini kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman Allah. Bimbinglah kami dan terangi hati pikiran kami oleh Roh-Mu agar kami mengerti maksud-Mu dan ia menjadi suluh pelita dalam langkah-langkah hidup kami selanjutnya. Urapi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab yang terdapat dari Filipi 4 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 yang menyatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita sudah bersama-sama membaca atau tidak mendengarkan pembacaan Alkitab kita tadi. Ada 2 ayat memang yang disoroti dalam bacaan kita dan juga tentu dalam tuntunan tema kita, renungan kita, pikirkanlah semua yang positif. Nah Bapak Ibu yang kekasih, ajaran itu atau pandangan itu atau himbauan itu mungkin sering kita dengar ya. Misalkan orang kalau lagi pusing, ada yang stres, ya bengong, ngelamun ya. Biasanya orang bilang begini, udah jangan dipikirin, nah gitu kan. Biasanya itu begitu. Maksudnya supaya dia yang bengong lagi, jangan stres gitu. Kadang-kadang kan memang kalau menurut yang saya tahu sih ya, ahli ilmu jiwa bilang kalau banyak bengong nanti kesambet loh, artinya bisa ngomong sendiri. Nah katanya ada stadium-stadium tersendiri yang membuat orang itu akhirnya depresi. Nah, itu biasanya orang lari akhirnya ya gantung diri. Nah kalau gantung diri di pohon toge sih lumayan, iya kagak mati-mati. Tapi kalau gantung diri di pohon mangga yang udah gede maksudnya meninggal loh. Tapi kita lihat latar belakangnya. Misalkan orang kita suruh bilang, mungkin dengar di TV juga ya, atau baca di surat kabar, kena kasihan bapak itu atau ibu itu. Nah di TV sering tuh kan, sampai minum racun, ya kan, lihat tuh, sampai anak-anaknya diajak minum racun, kasihan masih kecil-kecil, dan mereka nggak tahu, ya karena mamanya yang suruh, udah minum airnya meninggal. Nah kalau kita lihat kenapa ya, masalah ekonomi katanya. Jadi stres, lihat akibat dari hal-hal yang masuk dalam pikiran kita. Memang betul sih sesuai dengan situasi kondisi kita ya. Kita nggak bisa bohong. Jadi kadang-kadang kalau kita dibilang begitu, ya namanya manusia nggak mungkin dong kita nggak mikirin. Kita menghadapi pergumulan kita mikirin, aduh gimana ya. Nah kalau kita nggak kuat, kita bisa mengalami hal itu, stres, lalu depresi katanya lebih tinggi lagi. Lalu yang celaka tadi, ya bisa bunuh diri, bisa gimana-gimana. Ya, ciri khasnya juga teman-teman ya, bapak mungkin saya jadi marah-marah di rumah. Tadi papa nggak pernah gitu pak, kata anaknya kan. Sekarang bapak suka marah-marah.
Ibu-ibu juga gitu. Nah sama dah emak sama bapak ya. Dulu mama gak pernah marah-marah. Sekarang papa pulang gajinya cuma 50%, ya kan? Misalkan dulu gaji berapa? 100 juta misalkan ya. Namanya misalkan. Sekarang tinggal 10 juta misalkan. Waduh, kurangnya lebih dari 50%. Ya kan, mungkin si ibu biasanya belanja beli lipstik sampai berapa lusin ya. Setiap hari ganti lipstik. Dulu setiap bulan beli baju baru. Ya lihat nih ibu-ibu ya. Hal itu lalu dampaknya ke anak-anak, anaknya masih kuliah. Lalu wah gimana nih mau biayai semesteran si adik, si kakak misalkan. Kita lihat ya, banyak hal yang membuat orang seperti demikian. Apakah kita kalau nggak usah dipikirin Pak, mungkinkah kita nggak mikir? Nggak mungkin, pasti kita mikirin. Nah Bapak Ibu yang kekasih, kita mau lihat nih bacaan kita tadi sudah dibacakan, kita lihat nih. Jadi akhirnya kata nih Paulus ya, diyakini Paulus yang asli tulisan Paulus kepada jemaat di Filipi masa itu gereja mula-mula. Jadi akhirnya saudara-saudara katanya semua yang benar, mulia, yang adil, suci, manis, sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah teman-teman gini ya, kalau lihat tema kita pikirkanlah semua yang positif. Ini nasihat Paulus ya. Apakah Paulus gak punya pikiran sama yang kurang lebih sama dengan kita? Apakah pada masa-masa Paulus gak punya beban seperti kita? Jangan-jangan Paulus itu lebih berat gitu mengalami. Kenapa? Ya di satu sisi dia melayani Tuhan, punya niat yang baik, membimbing jemaat, tapi jemaat yang dihadapi aneh-aneh, bahkan mungkin menghina dia. Kamu bukan rasul kali. Bahkan mungkin mencari-cari kesalahan si Paulus sebagai rasul saat itu. Dan seterusnya. Dia disiksa, kadang-kadang mengalami kelaparan. Paulus pernah mengakui hal itu perjalanannya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ungkapan Paulus ini bukan bagi Paulus nggak pernah mungkin mengalami stres seperti kita, mengalami juga. Dia mengalami secara fisik, dia mengalami tekanan, menderita begitu ya. Karena pernah dipukul kan, dipukulin, dicambuk kah, diapakah dan segala sesuai tradisi masa itu. Masuk bait Allah, wah salah dipukul sekian puluh kali. Fisiknya sakit, hatinya juga begitu. Tapi Paulus ingin mengatakan memang di dalam bacaan kita, kalau kita baca selanjutnya ada ungkapan di ayat 13 kan, masih Filipi 4 itu. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, ini juga gak boleh kita lupakan nih. Yang memberi kekuatan kepadaku. Paulus sadar, bukan Paulus menampik bahwa orang gak bisa stres, bisa frustasi, bisa kemungkinan juga bunuh diri atau apalah namanya. Tapi Paulus ingin lihat, enggak, semua bisa dia tanggung tuh karena Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepadanya. Pada Paulus akui gitu. Lalu kalau kita lihat ayat sebelumnya juga nih, ini juga menjadi ada kaitan ini. Ayat 7 bilang gini, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Artinya yang menurut kita mustahil begitu. Tapi damai sejahtera itu kan suatu suasana hati lah katakan begitu, suasana pikiran yang damai, yang tenang. Dan itu hanya bisa diberikan oleh Allah. Menurut Paulus ya, akan memelihara hati ya dan pikiranmu. Kalau bilang hati, kenapa hati sih? Kok bicaranya hati? Nah kemarin hari Minggu juga sorotannya tentang hati. Hati pusat hidup manusia. Kalau ini sedih, semua keberadaan kita berpengaruh. Nah para psikolog ya ada yang mengatakan, yang pernah saya dengar, itu dampaknya bisa ke fisik. Ya kan, orang yang pikirannya stres bisa larinya sakit mah, katanya bisa juga ke jantung. Kalau orang punya bakat gula darah tinggi, bisa naik gula darahnya. Nah kalau zaman sekarang COVID-19 imunnya jadi turun. Nah teman-teman lihat ya. Nah tema kita bagus, pikirkanlah semua yang positif. Nah kita lihat ini. Jadi Paulus ingin tekankan yang pertama bahwa ketergantungan pada Tuhan itu sesuatu yang penting. Kita minta Tuhan tolong, Tuhan berikanlah damai sejahtera-Mu. Karena damai sejahtera itu ketika Ia memelihara hati pikiran kita, itu membuat kita tenang. Jadi suasana bisa berubah, tadi kan saya bilang ya. Dulu misalkan nih ibu-ibu ya, suaminya gaji gede lah gitu ya. Tiba-tiba dari sekian puluh juta mungkin gaji, tiba-tiba kurang, tinggal setengah, tinggal seperempat. Atau tiba-tiba yang lebih parah lagi, suaminya bekerja tiba-tiba di PHK, pengurangan pegawai, apa enggak stres loh? Ya stres Pak, kasihan, ya kan?
Apalagi orang yang pensiun juga sama tuh. Nah teman-teman bapak-bapak nih yang sama sudah pensiunan ya. Dulu naik mobil dinas ngeng, mungkin Mercedes Tiger kah, Mercedes Meong kah, ngeng. Sekarang kagak ditarik kan, udah pensiun kan. Nah, biasanya pulang bawa amplop gede, sekarang ngantri di bank Mandiri, nunggu apa Pak? Pensiun, cuci tangan dulu, periksa ini. Stres, bisa stres. Sekarang nerimanya paling berapa sih? 3-4 juta ya. Dulu 30-40, bayangkan loh. Stres bapak-bapak, stres. Banyak lagi bentuk-bentuk ini yang saya lihat nyata. Nah, ternyata memang perlu juga para pensiunan GPIB ya di Petra ini. Perlu juga dinasihatin juga tuh. Bapak Ibu kalau mau pensiun siap. Sebenarnya masa pensiun itu masa yang indah. Kenapa? Kita nggak, kalau saya mau pensiun kan enak nih mikirin. Udah tinggal makan tidur, dengerin khotbah. Mungkin ada channel Petra, yuk lihat. Wes ada GP-nya Mas. Wah ini dia. Dulu gue pernah di situ tuh. Senang aja kalau orang pensiun. Ini orang pensiun malah susah, aneh. Kenapa? Nah kita lihat kata Paulus ayat 13 dan ayat 7 dalam Filipi 4 itu. Aku kuat karena Tuhan, gitu ya. Terus kedua, minta Tuhan berikan damai. Nah hati yang damai itu hati yang tenang itu yang membuat mampu. Lalu muncul, nah baru ayat 8 nih. Semua kita mulai semua yang benar. Apa yang benar? Benar itu firman Allah ya. Semua yang mulia artinya sesuatu yang yang bagus-bagus lah. Yang adil, yang suci, yang pikirannya enggak mikir aneh-aneh, yang manis-manis, ngapain yang pahit-pahit. Kecuali makan pare, kalau bawa pare bagus tuh pahit ya. Tapi hal yang kenangan pahit Pak, boy shit deh. Iya kan? Enggak usah gini pengalaman pahit, ngapain dipikirin? Yang manis-manis aja. Yang sedap didengar, apa yang sedap didengar? Sesuatu yang menyenangkan hati kita. Apa? Firman Tuhan. Kebajikan patut dipuji, pikirkanlah, ini nasihat Paulus ya. Kalimat terakhir ayat 8, pikirkanlah semuanya itu. Jadi gini, hati dan pikiran kita masukkan hal yang positif. Tuhan tidak menampik bahwa Anda dan saya mungkin nggak berpikir, pasti berpikir. Tuhan tahu itu. Tapi sekarang lihat nasihat Paulus, pikirannya pasti yang enak-enak, yang indah-indah. Sehingga tadi kan karena dasarnya tadi kan kekuatan Tuhan, minta damai sejahtera itu membuat hati kita tenang ya. Jadi berpokok pada Tuhan tetap ya. Biar hati ini dikuasai oleh damai sejahtera Tuhan. Sehingga kita ya tetap stabil keadaan kita. Sekarang masih aktif, besok udah pensiun. Nah bapak-bapak nih atau ibu-ibu yang udah mau pensiun harus tuh jangan anggap remeh loh. Saya lihat orang GPB banyak juga tuh pensiun ya. Apalagi kalau misalkan kita nih, kita nggak tahu kan teman-teman mungkin yang TNI, yang Polri kan, Brimob biasanya komandan, siap komandan. Sekarang nggak ada lagi yang mau menghormatin kita, ya kan? Kita mungkin direktur, sekarang jadi kondektur udah Pak. Besok, nah kan? Kalau direktur kan nunjuk, sekarang nggak ada lagi, nggak ada yang mau jadi anak buah kita. Tapi kita pikir juga, dulu jadi direktur bagus nggak? Jangan-jangan lu jahat ya? Nah, lihat ya. Jadi kita lihat teman-teman, ajaran Tuhan, tanamkanlah hal yang baik dalam hidup kita, ya. Dan Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Dia akan tunjukkan kebenaran firman-Nya. Orang yang damai hatinya itu selalu hidup dalam kebaikan dan selalu berbuat baik. Lalu lihat ayat 9-nya Paulus bilang nih, ini kan bacaan kita ya. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima. Nah apa yang sedang Bapak Ibu telah pelajari selama ini, selama aktif. Rendah hati enggak? Nah itu kan penting ya. Dulu jadi direktur, sombong enggak lo? Sekarang jadi kondektur baru rendah hati, jadi direktur sombong loh. Ya kan? Dulu masih punya pangkat, masih aktif. Sombong enggak? Apa yang kamu tanam akan kamu tuai pada waktunya. Nah itu kita pelajari, oh nggak boleh sombong ya Pak ya. Sehingga ketika kita sudah pensiun, kita biasa-biasa saja. Akan semua pemberian Tuhan Pak. Itu yang kita pelajari selama ini. Sekarang sebelum pensiun teman-teman nih dengerin nih. Kita dengerin firman Allah. Nikmati semua dalam kebaikan Tuhan. Lalu kita lakukan lewat apa yang Tuhan berikan sesuatu yang baik. Yang telah kamu terima, katanya apa sih yang kamu terima selama ini? Tentu pertama firman Tuhan ya, nasihat kita. Hal-hal lain banyak berkat yang Tuhan berikan. Apakah membuat kita jadi sombong? Lalu dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu. Maka Allah, nah nih lihat ya. Jadi ketika kita melakukan apa yang diajarkan Paulus jemaat di Filipi, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi kait-kaitannya berangkat dari itu ya.
Hidup kita bergantung pada Tuhan, ya. Lalu kita setia pada Tuhan dan firman-Nya. Lalu sumber damai sejahtera itu Allah menyertai hidup kita, Allah sebagai sumbernya menyertai hidup kita. Lalu suasana hati dan pikiran kita damai, tenang. Lalu yang masuk dalam pikiran kita selalu hal-hal yang positif. Ketika menghadapi tantangan, kita punya keyakinan begini, ini apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar firman Allah, tenang aja, Tuhan pelihara kita. Gitu. Jadi nggak putus asa. Ya Pak Mak gimana ya gini-gini, papi, gaji papi ini misalkan ya, biasalah papi mami, gaji papi tinggal setengah, si ini mau bayar uang kuliah nih, gimana nih? Ingat apa firman Tuhan, burung di udara aku pelihara, apatah lagi kamu anak-anakku. Nah gitu, itu masukin positif. Mungkin di dalam Yesus nggak ada yang nggak mungkin, yang nggak ada jadi ada kok. Nah, itu pemeliharaan Tuhan. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Masukin dalam pikiran kita supaya kita jangan putus asa. Punya pergumulan putus asa. Ya datang-datang nangis ya mewek. Nggak boleh gitu ya. Anak Tuhan tenang aja. Oke jemaat, itu aja ya firman Tuhan bagi kita ya. Jadi yang penting jangan manggut-manggut aja. Yang penting kita betul-betul kuatkan, Tuhan Engkau ada bersamaku. Aku selalu dengarkan suaramu. Oke. Masukin yang positif. Firman Tuhan. Baca sendiri, doa sendiri. Dengerin khotbah ke gereja kali segala macam, ikuti ibadah keluarga, dengerin firman Tuhan, semua yang positif sehingga kita terus dikuatkan, nggak akan pernah putus asa. Nah orang yang dekat sama Tuhan nggak akan pernah putus asa, nggak akan pernah marah-marah, hidupnya tenang karena Tuhan ada dalam dirinya, Raja damai ada dalam hatinya. Kiranya Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita satu di dalam doa. Selamat malam ya Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas kasih Tuhan kepada kami, di mana kami boleh bersama-sama memuji memuliakan Tuhan melalui ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan kami yang baik, terima kasih atas firman yang kami telah dengar bersama-sama tentang firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati kami, keluarga kami masing-masing. Berkati pelayan-pelayan-Mu pada malam hari ini yang bertugas, khususnya untuk Bapak Pendeta Sahuta yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya. Pada malam hari ini kami berdoa buat yang menderita COVID-19. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kami untuk musibah yang kami rasakan selama 2 tahun ini. Biarlah Tuhan pulihkan bangsa kami, negeri kami dari musibah COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa juga buat para medis, perawat, dokter, ilmuwan yang boleh mereka kerjakan menghadapi COVID-19 ini. Tuhan mampukan mereka, Tuhan kuatkan mereka apa yang mereka hadapi ini. Tuhan berkati kami. Kami juga mau berdoa buat penata layanan gereja-gereja, khususnya Gereja Petra. Tuhan berikan Pendeta Sahuta dan keluarga, berkati Ibu Pendeta Rani dan keluarga, berkati para majelis, PHMJ, karyawan, gereja, Tuhan berkati. Kami juga berdoa buat orang-orang atau saudara-saudara kami yang dalam pergumulan Tuhan. Tuhan berkati mereka yang sedang mencari pekerjaan. Kami juga berdoa buat yang sakit, yang di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan jamah mereka yang sakit agar disembuhkan. Tuhan boleh terjadi dengan kasih Tuhan. Kami percaya
saudara-saudara kami yang mengalami sakit, boleh Tuhan izinkan sembuh. Kami juga berdoa buat rumah tangga masing-masing dalam setiap pergumulan rumah tangga kami. Tuhan, hadirkan bagi kami dalam setiap pergumulan kami masing-masing. Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami seperti Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur dengan memberi persembahan kepada Tuhan sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari Ulangan 16 ayat yang ke-16b sampai ke-17 yang menyatakan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Sambil membawa persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 387 bait yang pertama dan yang kelima. Tuhan memberkati persembahan saudara. Bapak Ibu saudara-saudari, mari berdiri, kita berdoa untuk persembahan ini. Kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, malam ini kami telah mengumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kami atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Terimalah Tuhan yang tidak sebanding dengan apa yang telah Engkau berikan. Kiranya persembahan ini Tuhan berkati dan bermanfaat bagi pekerjaan pelayanan gereja-Mu, khususnya gereja kami GPIB Petra Bogor. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih, saudaraku, sahabat-sahabatku, kita masuk pada bagian amanat pengutusan. Kita berdiri ya. Dengarkanlah amanat pengutusan, pergilah dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah saudara dengar melalui pemberitaan firman-Nya. Harus melayani
Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan Allah memberkatimu dan kiranya Ia memberikan roti makananmu dan air minum serta menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin.